Tarias Beledas merupakan tari kreasi yang menggambarkan keceriaan muda-mudi masyarakat Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Para penari Zahira Septi Amanda, Nia Fitriani, Muhammad Aris Monandar, dan Zaki Ocha Kaizino. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan puncaknya atau aksinya dari kurikulum sekolah penggerak, yaitu Merdeka Belajar. Jadi siswa itu mengalami apa yang dialami dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pameran karya seni SMP Negeri 1 Lempuyung Jaya ini resmi kami buka. Kami sangat bangga sekali, inilah wujud dari program pemerintah sekarang yaitu Merdeka Belajar, ya, sudah diwujudkan kegiatan, ya, proyek yang dilakukan oleh siswa-siswa ini. Jadi kami, ya, selalu mendukung pihak sekolah, kegiatan-kegiatan apapun yang dilaksanakan sesuai dengan, ya, program-program pemerintah sekarang ini, terutama kurikulum Merdeka Belajar. Inilah wujudnya. Jadi kami mengharapkan pada bapak-bapak, ibu-ibu wali siswa, mari kita dukung sekolah dan anak-anak kita yang belajar di sini selalu melakukan kreativitas atau kegiatan-kegiatan, ya, kebinekaan seperti ini. Ini adalah the last agenda, closing. Finally, we go to the last session in this event is closing. Let's closing by saying Hamdalah. Acara yang ke-6, penutup. Marilah bersama untuk mengakhiri acara pada hari ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. As the master of ceremony, thank to all the committee and the audience entirely. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara mengucap terima kasih. Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gaya bukan selalu dikenang. Asal kebagus buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwasi Ratu Saniah, saya calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, instansi SMP Negeri 1 Lempuyung Jaya. Perasaan saya ketika menjalankan aksi nyata ini dari awal perencanaan itu memang awalnya gugup, karena ini kan pertama kali kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian juga ini merasa tertantang gitu, bagaimana bisa mengaplikasikan pameran karya di sekolah dengan produk maupun dengan stand yang memang disusun oleh peserta didik sendiri yang masih di kelas kelas 7 di tingkat SMP begitu. Kemudian seiring dengan terjalinnya kolaborasi baik itu dari sekolah, apalagi Bapak Kepala Sekolah ini sangat mendukung kegiatan ini, kemudian juga rekan-rekan sejawat yang juga sangat kontribusinya luar biasa, peserta didik yang punya sama, saling bekerja sama, itu sehingga kegiatan ini bisa perasaan saya bisa lebih senang. Kemudian juga lebih selanjutnya pembelajaran yang sudah didapat selama kegiatan aksi nyata ini, ternyata kita bisa memberikan kesempatan belajar yang luar biasa, terbuka luas untuk peserta didik untuk bisa mengeksplor bagaimana kepemimpinan murid bisa terwujud melalui suara, kemudian juga pilihan dan juga kepemilikan murid, di mana semua itu merupakan kontribusi dari murid yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan mengadakan pembelajaran maupun
sebuah kegiatan. Misalnya untuk suara murid dalam kegiatan pameran karya ini memberdayakan bagaimana murid itu bisa memiliki kekuatan-kekuatan untuk mempengaruhi perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi melalui dengan berdiskusi antar peserta didik bagaimana kemasan pameran yang akan ditampilkan, kemudian juga melakukan survei bagaimana jenis stand atau jenis pameran yang mereka inginkan, dan juga beberapa pembelajaran berbasis proyek itu bisa mempengaruhi bagaimana suatu suara murid itu bisa terakomodir. Atau pilihan siswa ini dapat mendorong keterlibatan murid dalam kegiatan itu sehingga mereka lebih bermotivasi. Ternyata saya juga mendapatkan bahwa siswa itu dapat membuka dirinya untuk bisa bersama-sama dengan rekan-rekan atau dengan teman-teman sekelasnya itu dalam berbagi peran, seperti apakah akan ada di stand saja atau ikut di kegiatan pembukaan atau akan mengisi acara. Jadi mereka saling berkolaborasi memberikan pendapat sehingga kita bisa memberi ruang atau keluasan kepada mereka dalam mendesain seperti apa pameran yang akan bisa dilaksanakan. Kepemilikan murid dalam pameran karya itu memberikan keluasaan kepada peserta didik untuk mengatur sendiri, mendesain sendiri seperti apa stand atau pameran yang akan bisa dilaksanakan, sehingga itu juga menumbuhkan atau motivasi peserta didik bahwasanya kegiatan itu adalah milik mereka, sehingga seperti apa yang akan dilakukan di sebuah pameran itu mereka dapat menjadikannya atau mendesainnya sesuai dengan impian atau harapan mereka. Dan yang pasti adalah para guru di sini akan menerima umpan balik, atau kita saling akan, atau para siswa juga saling menerima umpan balik dari peserta lain atau dari pihak lain terkait pelaksanaan pameran karya ini. Perencanaan perbaikan ke depan dari kegiatan yang sudah berjalan ini, setidaknya ada empat hal yang ingin saya lebih fokuskan di kegiatan pameran ke depan atau kegiatan pengelolaan program yang dapat berdampak pada murid. Yang pertama adalah kegiatan itu harusnya lebih fokus di stand pameran atau di stand-stand di mana peserta didik memamerkan atau mendisplay produk hasil pembelajaran proyek mereka. Jadi umpan balik kemudian interaksinya akan harusnya lebih banyak di sana, tapi kalau kemarin yang terjadi itu lebih banyak di panggung utama atau di panggung pembukaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen waktu itu bisa lebih efektif dan kondusif seperti itu, karena tidak terburu-buru, kemudian juga ada waktu yang cukup sehingga terjadi interaksi yang memang benar-benar antara peserta didik dan berbagai tamu undangan itu lebih lama atau lebih ada cukup waktu. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas, karena kemarin itu fasilitasnya tidak semuanya bisa ada tenda gitu, jadi sebagian itu panas gitu, sehingga ke depan lebih bisa diusahakan untuk fasilitas yang lebih memadai sehingga pengunjung maupun peserta didik itu bisa lebih nyaman. Dan yang keempat adalah memastikan itu semua undangan untuk bisa hadir, karena kemarin masih ada beberapa undangan yang tidak memenuhi kegiatan tersebut. Jadi lebih ke depan akan lebih di cross check lagi untuk diupayakan bisa semua hadir sehingga bisa semua terlibat dalam event yang mana bonus demografi ke depan itu akan ada banyak sekali manusia-manusia yang produktif usia dari 10 sampai 15 tahun itu lebih banyak. Harapannya karakter mereka bisa terpupuk, karakter mereka bisa tumbuh sesuai dengan tujuan nasional, yaitu membentuk atau mewujudkan pembelajar sepanjang hayat melalui dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan kegiatan pengelolaan yang berdampak pada siswa ini, harapannya akan lebih bisa berkembang lagi sehingga bisa tercapai tujuan nasional.